Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro, Wakil Madrid, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada kami. Tapi sebelumnya, tolong saudara subscribe dan klik itu like-nya dan loncengnya serta share kepada teman-teman saudara. Kalau saudara ingin belajar lebih lanjut mengenai iman kerasulia ortodoks ini, saudara bisa datang mengunjungi tempat parokia kami atau cabang-cabangnya yang nanti ada di belakang itu saudara lihat dari video ini. Dan kalau memang tidak ada di tempat saudara dan saudara ingin ada perintisan di sana, saudara bisa menelpon Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah video ini. Dan kalau saudara merasa tergerak untuk membantu perkembangan dari pelayanan ini, saudara ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkan kepada rekening bank yang ada di bawah video ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari administrasi. Bisa baca dulu ya. Dari administrasi dari komunitas Janasuci, komunitas Ortodoks Janasuci Andreas, yang begini. Kemarin ada yang datang bertanya atau tepatnya mengatakan pembenaran bahwa pemberitaan Injil tidak harus lewat para rasul, tapi harus bisa langsung diajar Kristus. Saya dan Romo Yakobus cukup kerepotan juga menjawabnya ketika beliau mengutip surat Galatia yang diambil dari Galatia 1 ayat 17-20. Baik, saudara, mari saya baca ayatnya dari Galatia pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Surat Galatia, coba kau baca. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus. Pasal 1 ayat 17 sampai 20. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Baik. Ayat ini dipakai oleh seseorang untuk menyatakan bahwa orang, dalam hal ini Rasul Paulus, tidak harus melalui para rasul untuk apa kata-katanya tadi, untuk memberitakan Injil. Ya, tentunya pernyataan ini ada terkait dengan ajaran ortodoks tentang perlunya para rasul. Namun ayat ini dikutip lepas dari konteksnya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa kita tidak harus dengan para rasul. Tidak. Ayat ini hanya menyatakan tentang pengalaman Paulus. Mengapa dia tekankan ini? Karena di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam pasal 1, ayat 1, dikatakan, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Dan ini hendak menegaskan ini bahwa dia tidak menjadi rasul itu mendapat panggilan langsung. Jadi yang dikatakan menjadi rasulnya ini loh. Jadi dia sendiri adalah rasul. Jadi ini bukan merupakan suatu pernyataan umum untuk semua orang harus begitu. Langsung Yesus datang pada dirinya, langsung menerima kebenaran Injil. Nah, Paulus menjelaskan prosesnya.
Dia mengalami itu karena memang dia dari awal sudah dipilih oleh Allah. Dia mendapat ilham bahwa dia sudah dipilih Allah sejak di kandungan ibunya untuk menjadi rasul ini. Coba kita di dalam ayat yang ke 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih Ya, karunia-Nya. memilih aku sejak kandungan ibuku. Memilih apa? Memilih jadi rasul tadi loh. Jadi ini khusus untuk panggilannya Paulus untuk menjadi rasul. Bukan untuk semua orang harus seenaknya sendiri, lalu tanpa belajar, lalu dapat pelajaran dari Kristus langsung. Nah, ini membahayakan. Inilah munculnya banyak bidat-bidat karena menganggap dapat ajaran dari Kristus, ternyata itu pikirannya sendiri atau malah mendapat tipuan dari roh jahat. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia dipanggil menjadi rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Dan itu disebabkan karena Allah telah memilih dia sejak kandungan dari ibunya, yaitu dipilih untuk menjadi rasul dan memanggil aku oleh kasih karunia. Lah, akhirnya setelah dipilih untuk jadi rasul, dipanggil. Panggilannya ini yang diceritakan sekarang. Bagaimana panggilannya? Kita baca ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Nah, Allah yang memanggil Paulus untuk menjadi rasul secara langsung ini. Menjadi rasul loh ya, nah ini. Bukan hanya sekedar untuk pengabaran Injil, tapi menjadi rasul. Dan rasul itu adalah karunia khusus. Kasih karunia khusus. Dan ini tidak berlaku secara umum untuk semua manusia. Orang yang mendapat panggilan ini. Dan ini terbukti dari buahnya. Kebanyakan punya apa? Ya, sekarang kebanyakan dari surat perjanjian baru itu adalah tulisannya Paulus. Ini buktinya. Nah, kalau kita mau menyamakan diri kita dengan Paulus sebagai rasul yang dipilih secara khusus, siapa kita? Ini pertanyaan pada kita yang merasa seperti itu. Nah, buktinya apa? Buahnya apa? Nah, ini yang harus kita renungkan. Ya. Berkenan menyatakan anaknya dalam aku. Bagaimana anak Allah Kristus itu dinyatakan pada Paulus? Secara khusus pula. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul 9 ayatnya yang ke 1 sampai dengan yang ke, ya kita bacalah 12. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Itu dia. dia. Jadi ini kasus khusus. Yesus menampakkan diri kepada dia. Pertama, dia memang sejak dari kandungan sudah dipilih untuk menjadi rasul. Yang kedua, dalam proses sejarahnya itu membenci orang Kristen luar biasa. Kalau diinjili secara normal, nggak akan mungkin orang Kristen apa-apa aja mau dibunuh kok, mau diinjili lagi. Oleh karena itu harus ada intervensi ilahi secara langsung, bukan melalui orang biasa, bukan melalui manusia, sebab kasus hidupnya yang begitu rumit gitu loh. Kebenciannya terhadap iman Kristen luar biasa. Orang jadi Kristen saja mau dibunuh, apalagi mau diinjili.
Oleh karena tidak ada mungkin orang yang dapat menginjili Saulus waktu itu dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu ada intervensi langsung dari Kristus yang menampakkan diri. Ini tidak berlaku untuk semua orang berarti. Ini khusus kasusnya Paulus. Intervensinya yaitu ayat 3 tadi. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ada intervensi langsung karena situasi hidupnya. Apakah semua orang mengalami intervensi seperti ini? Enggak lah. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami intervensi dalam pertobatan itu hanya Paulus. Intervensi seperti ini. Nah, kita mau menyamakan diri kita dengan dia. Mari kita lihat diri kita sendiri. Bukankah itu kesombongan? Menyampaikan diri kita dengan orang yang dipilih Allah secara khusus untuk menjadi alat yang khusus. Nah, oleh karena itu, baca lagi. Teruskan. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, pada waktu dia bertobat mendapat intervensi, memang bukan rasul yang datang, Yesus sendiri, tapi secara khusus. Apakah kita mengalami kedatangan intervensi seperti ini yang disaksikan orang banyak? Ada sinar turun. Berapa banyak kita memang mengalami itu? Mungkin ada orang mengalami kesaksian seperti ini, tapi kan dia sendiri, orang lain tidak lihat. Jadi bersifat subjektif. Kalau ini kan dilihat oleh orang lain. Objektif gitu loh. Nah, terus, meskipun awalnya dia sendiri mendapat perintah langsung dari Tuhan, tapi Tuhan memerintahkan Ananias. Ananias siapa? Ya murid Kristus. Berarti Paulus juga sama sekali tidak freelance terus seenaknya sendiri. Tidak. Dikaitkan dengan komunitas, dalam hal ini anggota gereja. Terus kita baca. Jawab Ananias, terus, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Kalau Paulus tidak langsung ke para rasul, dan para rasul tidak menginjili dia, ya karena dikatakan ini orang pada takut betapa jahatnya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem, membunuh, mau menghancurkan. Oleh karena itu, ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Mau menginjili orang kayak gini. Siapa? Belum ngomong udah dipenggal lehernya. Hanya kalau ada intervensi kuasa Allah, penampakan Kristus secara khusus, orang ini dapat ditobatkan. Makanya dia mengatakan, aku tidak datang para rasul. Ya memang. Dia tidak mengatakan tidak boleh ke rasul. Tidak ada rasul, bukan. Dia sedang menceritakan pengalamannya sendiri. Pengalaman pribadi, bagaimana dia bertemu dengan Kristus itu. Tapi toh, Kristus pun mengarahkan muridnya untuk bertemu dengan Paulus. Tidak terus dia sendirian gitu, enggak. Terus?
Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan Nah bagiku." ini, dia alat pilihan secara khusus dan itu terbukti kita semua sebagai orang Kristen mendapatkan ajaran yang dari Tuhan melalui Rasul Paulus. Sebab dia memang dipilih. Nah kalau kita mau menyamakan diri kita, pengalaman Rasul Paulus kita terapkan pada diri kita, hei siapa kita ini? Mari kita berpikir secara waras ya. Jangan asal menggunakan sesuatu untuk pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran gitu loh. Terus? "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain." Nah, kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Kristus punya maksud sendiri untuk Paulus, bukan untuk kita, bukan untuk saudara dan saya. Saya punya panggilan sendiri, saudara panggilan sendiri, dan tidak akan mengalami seperti Paulus. Ini kesaksian Paulus bukan menjadi suatu landasan umum untuk semua orang harus begitu, tidak. Nyatanya tidak, gitu loh. Ya, makanya dia mengatakan ayat 16 tadi dari Galatia 1. "Berkenan menyatakan anaknya di dalam Ya aku, itu caranya menyatakan ya itu tadi secara khusus. supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi." Ya memang betul kan? Seperti yang dikatakan Kristus. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada Ya manusia. memang matanya buta, gimana dia minta pertimbangan orang? Pertimbangan siapapun tidak. Tapi toh Tuhan mengirim seseorang yang berasal dari komunitas kepada Paulus. Itulah Ananias. Jadi nggak ada Paulus lalu terus sendirian tanpa ada kaitannya dengan gereja. Tanpa kaitannya dengan komunitas orang percaya. Terus? Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul Ya sebelum memang aku. pada waktu perjanjian nggak ke Yerusalem karena kejadian Damaskus kok. Tapi toh Ananias datang kepada dia. Terus? Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Dia kembali ke tanah Arab ini yang tidak diceritakan secara detail oleh Lukas. Mungkin dari sesembuh itulah dia lalu pergi ke tanah Arab. Apa langsung menginjil? Belum tentu. Mungkin dia sedang merenung pengalamannya itu. Menyadari siapa Yesus itu. Sehingga akhirnya terbentuklah pemikirannya yang konkret, berita yang harus disampaikan kepada dunia. Sebab Yesus tidak datang lalu mengajar dia loh ya. Dia hanya melihat begitu aja. Apa penglihatan sudah cukup untuk membawa orang pengertian tentang banyak hal? Tentulah dia merenungkan. Apalagi ternyata meskipun dikatakan dia pergi ke tanah Arab, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ini, ayatnya yang ke ayat 19b. Pasal 9, 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ya. Di Damsyik pun dia tidak sendiri, tidak freelance. Berdiam dengan beberapa murid, pastilah dia mendengar berita Injil dari mereka. Jadi yang dikatakan di dalam Galatia tadi, dia mencetak kesaksian tentang yang dialami, tapi bukan kejadiannya dia bertemu dengan yang lain. Terus? Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena penglihatannya itu, nggak mungkin manusia biasa bisa menampakkan diri dalam wujud terang bersinar seperti itu. Maka dia anak Allah. Apakah dia sudah mengetahui semuanya? Orang yang baru bertobat, bersaksi, bisa saja bersaksi. Tapi kan pemahaman teologinya itu akan berkembang. Pemahamannya tentang iman akan berkembang. Terus? Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata,
Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ya. Orang pada takut dengan Paulus waktu itu. Hanya satu orang yang tidak takut. Barnabas. Meskipun dia bukan salah satu dari Rasul 12, dia dari kelompok para rasul ini. Dia akhirnya itu 27. Tetapi Barnabas menerima dia Ya, terus? dan membawanya kepada Nah itu rasul-rasul. dia. Nggak pernah dalam ajaran dalam Alkitab dari Pak Peristiwa Gereja Purba itu lalu orang freelance itu. Paulus sudah bertobat juga ke rasul-rasul. Ya, Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. terus Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di mereka ini Yerusalem. siapa? Para rasul. Terus? Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Oke. Tuhan. Jadi kalau baca Alkitab itu yang utuh ya. Tidak bisa kita comot lalu kita terapkan menurut mau kita sendiri. Kita harus melihat keseluruhan berita dari Alkitab itu. Melihat konteksnya, melihat kaitannya ini dan itu. Maka ayat 17, aku tidak pergi ke Yerusalem itu awalnya. Mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Ya. Nah setelah peristiwa dia bertemu dengan para rasul ini, yang Paulus tidak menceritakan secara detail. Makanya Alkitab perlu dibaca satu dengan lain karena ini saling melengkapi satu dengan yang lain gitu loh ya. Ayat 13-18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di Ya rumahnya. bertemu juga kan dengan rasul. Jadi apapun juga pada akhirnya otoritasnya datang kepada para rasul. Dan legitimasi Paulus akhirnya diakui oleh para rasul. Ya, pasal 2. Ayat yang ke 7 sampai 10. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan Siapa mereka ini? Rasul. Biarpun itu belum proses yang agak panjang waktunya. Masih agak prosesnya agak panjang, tapi bertemu rasul juga. Bukan terus dia melakukan itu tanpa para rasul. Ya. Coba kita baca lagi. Ya. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan pada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dikarenakan padaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku. Kalau dalam misalnya namanya beat ya, mengambil sumpah setia, berjabat tangan, menyetujui kita kerjasama kalau kita bersama. Berarti Paulus diakui legitimasinya oleh para rasul meskipun awalnya bukan di Injil Rasul. Awalnya memang iya. Tapi dalam prosesnya dia bersama dengan rasul, dia tidak sendiri ya. Terus ayat yang ke-9 tadi. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ada pembagian tugas. Paulus kepada orang-orang non-Yahudi, Kefas yaitu Petrus kepada orang-orang Yahudi. Tapi
perginya ke orang-orang non-Yahudi itu bukan terus pergi semaunya sendiri sebagai penginjil freelance, tidak. Itu pun melalui komunitas. Di mana? Di Antiokhia. Nah, mari kita lihat bagaimana sejarahnya di Antiokhia ini, gereja di Antiokhia ini. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 11, pasal yang ke 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus? Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Oke, banyak orang percaya, terbentuk gereja di Antiokhia. Terus? Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Nah, jemaat yang dipimpin para rasul di Yerusalem akhirnya mengutus Barnabas. Barnabas berarti utusan para rasul ke gereja di Antiokhia. Akhirnya Barnabas ini, ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. berarti kalau gitu Paulus akhirnya dicari oleh utusannya para rasul. Dalam hal ini Barnabas dibawa ke Antiokhia, melayani di sana bersama Barnabas. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya mengajar bersama rasul. Ya, nama ini Barnabas. Terus? Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti Paulus dan Barnabas di Antiokhia. Apa yang terjadi setelah di Antiokhia? Pasal 13 ayat 1. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Nabi di sini bukan nabi dalam pengertian pemberita yang menubuatkan Mesias, yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Ini nabi dalam gereja. Karunia nabi dalam gereja harus dibedakan ya. Kalau nabi yang memberitakan Mesias dalam mata rantai kenabian perjanjian lama sudah selesai pada zaman Yohanes Pembaptis. Selesai itu. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-12. Ayat yang Matius 12 ayatnya yang ke 11. 11-nya ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi tampilnya Yohanes, bangsa nabi sudah selesai. Jadi kalau ada nabi dalam perjanjian baru, bukan nabi dalam model itu. Itu nabi pemberita dan pemersiap datangnya Mesias. Nabi-nabi dalam perjanjian baru adalah nabi dalam gereja, karunia kenabian. Ya, dalam gereja. Karena nabi terakhir adalah Yesus. Ya, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang jadi zaman dulu Allah berbicara melalui para nabi. Terus? Dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berarti anaknya ini yang mengakhiri semua kenabian, sebab dia adalah wahyu yang pamungkas. Jadi kalau ada kata nabi di sini, kita harus mengerti maksudnya. Bukan nabi dalam pengertian yang dimaksud sebagai pemersiap datanya Mesias, yang membuatkan Mesias. Dia adalah nabinya Mesias di dalam gereja. Baik. Kita baca langsung lagi di dalam Kisah Rasul 13 ini.
Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Maksudnya orang negro ya. Jadi dari zaman itu sudah ada orang negro di gereja. Orang dari Afrika. Lukius seorang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Mhm. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Nah, Roh Kudus melalui gereja, orang-orang dalam gereja, memilih Paulus dan Barnabas. Ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka Nah, berlayar ke inilah Siprus. perjalanan penginjilan Paulus yang pertama, diutus gereja, bukan freelance. Ini pengabaran Injil yang pertama. Terus setelah selesai, ya, tugasnya itu kita lihat di dalam ayat yang ke-24 pasal 14 sampai ayat 28. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Siapa mereka ini? Barnabas dan Saulus yang diutus pergi oleh Roh Kudus melalui gereja tadi. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Nah, berarti mereka diutus kepada oleh gereja yang disahkan para rasul dari Yerusalem dengan hadirnya Barnabas, dan Barnabas sendiri ikut mengabarkan Injil bersama dia, kembalinya ke Antiokhia lagi. Berarti ini bukan penginjil liar, tidak ada penginjil liar dalam Alkitab itu. Selalu kaitannya dengan gereja para rasul. Bahkan pada akhirnya ketika ada konsili di Yerusalem, Paulus lagi di Antiokhia bersama bernama Barnabas, Paulus ikut bertemu dengan para rasul. Ya, coba kita baca dalam Kisah Rasul 15. Ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia Maksudnya orang-orang Yahudi, mantan Farisi, datang ke Antiokhia di mana gereja baru didirikan kan? Terus? dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Terus? Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Oke, karena mereka gurunya. Maka Paulus dan Barnabas. Terus akhirnya apa? Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul. Nah, setelah ada masalah, kemana para rasul Paulus? Ke para rasul bersama Barnabas. Ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka ini siapa? Ya Paulus dan Barnabas tadi. disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul. Oleh rasul-rasul. Ayat yang ke-6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan. Nah, Paulus soal itu. ada di situ. Dalam sidang atau dalam konsili ini, ya. Terus kita baca ayat 13. Setelah Paulus Kita mulai ayat 9. dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Nah, pertama Petrus berbicara dulu. Karena dia pimpinan para rasul. Ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas. Nah, Paulus juga dengan para rasul di situ ikut dalam konsili. Ayat 13.
Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Ya, udah. Kadang Pak Yakobus waktu itu menjadi uskup di Yerusalem. Jadi jangan dipikir Paulus itu tidak ada kaitannya dengan rasul. Makanya kalau baca Alkitab jangan satu ayat terus ditafsirkan semaunya sendiri. Lihat dalam konteks keseluruhan pesan dari seluruh kitab suci. Makanya banyak orang mempunyai pendapat aneh-aneh karena tidak melihatkan konteksnya dari keseluruhan ajaran kitab suci. Ya, ini adalah perjalanan penginjilan yang pertama. 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Ya, Antiokhia. setelah kembali dari Yerusalem. Tetap dengan para rasul, dengan Barnabas di Yerusalem. Terus akhirnya mereka mengadakan penginjilan yang kedua, ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Nah, di mana ini? Di Antiokhia tadi. Dikirim dari Antiokhia, kembali ke Antiokhia, lalu ke Yerusalem itu ikut konsili, kembali ke Antiokhia, pergi dari Antiokhia untuk menginjil. Oke? Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Terus kita langsung aja mengenai Paulusnya saja dulu, ayat 40. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat Inilah di situ. perjalanan Paulus penginjilannya yang kedua. Dari Antiokhia juga. Dengan otoritas gereja. Ya kan? Pergi. Akhirnya sampai kemana-mana ya. Sampai kembali lagi ke Antiokhia. Coba kita lihat. Pasal 18. Ayatnya yang ke-18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Terus kan? Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia lagi. Paulus bukan penginjil freelance. Dia berangkat atas nama yang mengutus. Yang mengutus adalah gereja Antiokhia. Penginjilan pertamanya ke wilayah-wilayah di daerah Turki sebelah barat itu. Kembali lagi ke Antiokhia. Lalu ikut dia ke Yerusalem bertemu rasul juga. Sekarang berangkat lagi. Ya, akhirnya kembali ke Antiokhia lagi. Dia bukan penginjil freelance, dia bukan penginjil yang mengangkat dirinya sendiri. Kalau dia mengatakan rasul bukan dari manusia, ya karena pengalamannya begitu. Tapi bukan akhirnya dia terus menjadi freelance tanpa ada kaitannya dengan rasul. Enggak. Ya. Terus, akhirnya dia pergi. Ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ. Di mana? Di Antiokhia. Ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia. Ini Turki agak sebelah timur, tadinya sebelah barat. Ya, jadi kekristenan memang asalnya dari dunia timur, Asia, baru kemudian ke barat. Paulus menginjilnya di sebelah timur ini. Ya, dia kemana? Ke Galatia. Terus? Seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan. Sudah akhirnya dia pergi ke Yerusalem juga dari sana. Untuk bertemu siapa? Bertemu pimpinan rasul, pimpinan gereja di Yerusalem waktu itu. Pasal 21 ayat 17. Ayat yang ke-15 lah. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea. Ya, dari Galatia, Frigia, lalu ke Kaisarea yang dekat di Palestina juga. Terus?
Berkemaslah kami lalu berangkat ke Nah, Yerusalem. kata kami itu menunjukkan penulisnya ikut dalam sejarah ini, saksi mata. Dalam hal ini Lukas. Jadi kisah Rasul ini bukan dongeng. Ini peristiwa sejarah yang penulisnya menjadi saksi mata. Terus Berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. ya, terus Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka maksudnya hati. siapa? Orang-orang Kristen yang di Yerusalem. Siapa yang mimpin mereka? Para rasul. Hanya pada saat ini Petrus sudah pindah ke Antiokhia menjadi pimpinan di Antiokhia pada saat ini, pada peristiwa yang dikisahkan ini. Siapa yang menjadi pimpinan? Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ayat 17. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Nah, penatua di sini adalah para presbiter. Berarti kalau gitu Paulus juga bertemu dengan para rasul, dengan Petrus, dengan Yakobus. Dia tidak pernah menjadi penginjil freelance. Dia menjadi penginjil atas nama gereja Antiokhia, diutus oleh gereja Antiokhia, akhirnya dilegitimasi oleh para rasul Yakobus, Kefas dan Yohanes, dan akhirnya ketika ke Yerusalem pun bertemunya dengan Yakobus. Bahkan karena dia bukan saksi mata tentang kematian dan kebangkitan dan penguburan Yesus, dia mendapatkan berita ini dari rasul juga. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting aku telah sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima nah, apa yang telah kuterima, diterima dari mana? Ya dari orang yang sebelum dia. Siapa yang diketemu? Ya para rasul. Apa yang diterima? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berarti pemahamannya tentang Injil pun tidak lepas daripada informasi yang didapat dari para rasul. Legitimasinya sebagai pemberita Injil pun tidak lepas dari legitimasi yang diterima oleh pimpinan para rasul Yohanes, Kefas, dan Yakobus. Keberangkatannya untuk menginjil pun tidak lepas daripada persetujuan gereja Antiokhia yang sudah dilegitimasi para rasul dengan kunjungan Barnabas ke situ. Jadi kalau dikatakan Paulus tidak berusaha para rasul, Paulus yang mana yang Anda maksud? Kalau Paulusnya Alkitab, jelas sekali dia terkait dengan para rasul. Dan kita tidak bisa menggunakan Galatia pasal berapa tadi? Pasal 1 ayat 17-20. Kita terapkan pada diri kita. Nah, itu Paulus memberi kesaksian tentang bagaimana dia dipanggil. Dan itu bukan menjadi prinsip yang diterapkan pada setiap orang, bukan. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak mengerti keseluruhan daripada ajaran kitab suci. Kita kutip sana, kita sini. Banyak kan orang melakukan gitu. Apologet yang menyerang Kristen biasanya begitu. Dikutip sendiri, ditafsirkan dengan maunya sendiri, dan akhirnya muncul teori-teori yang aneh. Jadi jelasnya menurut Alkitab, Paulus tidak pernah menjadi penginjil freelance. Segala sesuatu dilakukannya dalam kaitannya dengan hubungannya dengan para rasul dan legitimasi yang diterima dari gereja dan para rasul. Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.